Selain dapat menjaga berat badan, olahraga dapat membuat metabolisme tubuh bekerja dengan sempurna. Hal sebaliknya akan terjadi bila Anda malas berolahraga. Mau tahu apa saja dampak bila Anda malas berolahraga? Simak ulasannya berikut ini ya. Yang pertama adalah kematian mendadak. Ya, jurnal medis Lancet mengatakan bahwa 1 dari 10 kematian mendadak diakibatkan karena kurangnya berolahraga. Maka dari itu, untuk melawan kemalasan berolahraga, sebuah asosiasi kesehatan asal Amerika menyarankan agar kita berolahraga 30-60 menit dalam 3 atau 4 kali seminggu. Dampak lainnya adalah kecenderungan depresi atau mood swing. Menurut American Journal of Preventive Medicine, orang yang tidak rutin berolahraga cenderung lebih mudah depresi daripada mereka yang rutin berolahraga. Saat Anda berolahraga, sebenarnya Anda melepaskan hormon endorfin dan oksitosin yang setara dengan berhubungan intim. Selanjutnya adalah cepat tua. Memiliki kepadatan tulang yang lebih baik adalah manfaat lain yang dimiliki oleh orang yang rutin berolahraga. Tubuh, otot, dan tulang kalau tidak dilatih akan melemah dan tidak akan bekerja secara maksimal seiring penambahan usia. Dan tentu saja, mudah sakit adalah dampak malas berolahraga selanjutnya. Bukan hanya imunitas tubuh yang melemah, tetapi juga berbagai penyakit muncul karena adanya penumpukan lemak akibat tubuh yang tidak bergerak. Melakukan olahraga secara rutin dapat meningkatkan kinerja sel darah putih yang berfungsi untuk melawan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Dan terakhir adalah berat badan yang tidak terkontrol. Mengontrol berat badan dengan diet saja ternyata tidak cukup. Anda tetap harus berolahraga agar berat badan tetap stabil. Dengan berolahraga saat Anda sedang melakukan diet, Anda bisa makan sepuasnya dan tidak akan berdampak signifikan ke berat badan Anda. Gimana? Yakin gak mau olahraga? Ketika Anda duduk bersila terlalu lama atau tidur sambil menindih tangan dengan kepala, maka Anda akan merasakan kesemutan. Waspadalah bila mengalami kesemutan kronis, karena kesemutan ini disebabkan oleh tumor yang menekan otak dan sumsum tulang yang disertai rasa nyeri. Jadi jangan dianggap biasa apabila Anda merasakan kesemutan secara terus-menerus, karena akan menyebabkan Anda terindikasi penyakit. Seperti apa penyakitnya? Berikut ulasan dari tim Ayo Hidup Sehat. Penyakit stroke. Kesemutan yang Anda rasakan bisa menyumbat pembuluh darah di otak hingga kerusakan saraf. Gejala lain yang muncul ialah rasa kebas pada tubuh, lumpuh separuh badan, atau pusing. Bisa sampai berdampak penglihatan kabur, merupakan gejala yang bisa berlangsung hingga beberapa menit. Ada pula penyakit jantung. Di Indonesia penyakit ini menjadi penyakit pembunuh nomor 2 setelah kanker. Komplikasi jantung dengan saraf dapat menimbulkan kesemutan di bagian tubuh pasien jantung yang sedang menjalani operasi. Hal ini terjadi karena terdapat bekuan darah yang menempel hingga terbawa aliran darah sampai ke otak. Bila terjadi sumbatan di otak mengenai sistem sensoriknya, penderita akan merasakan kesemutan sebagian saja. Namun bila mengenai sistem motorik, penderita akan merasakan kesemutan disertai kelumpuhan. Penyakit diabetes mellitus. Jika kesemutan pada pasien diabetes mellitus merupakan gejala kerusakan pada pembuluh darah, akibatnya darah yang mengalir di ujung-ujung saraf akan berkurang. Penyakit ini bisa diatasi loh pemirsa, yaitu dengan mengendalikan kadar gula darah dan melakukan pengecekan secara rutin dan mengkonsumsi vitamin yang bisa mengontrol kadar gula Anda. Terakhir, ada penyakit sitomegalovirus. Virus umum yang bisa menyerang siapa saja, merupakan penyakit yang ditandai dengan kesemutan didahului flu berat. Kesemutan biasanya akan terjadi pada ujung jari hingga menjalar pada bagian pusar.
Selain itu, pengidap penyakit ini juga bisa merasa kebas, bahkan sampai sulit untuk berjalan. Pemirsa, pijat merupakan salah satu teknik pengobatan alternatif yang lazim dilakukan. Nah, ternyata Thailand dan Tiongkok memiliki metode pijat yang unik bahkan terkesan ekstrim. Berikut infonya untuk Anda. Yang pertama, ada pijat ular. Terapi ini menggunakan 4 ekor ular. Ular-ular tersebut diberi makan 10 ekor ayam setiap harinya sebelum digunakan untuk memijat seseorang. Hal ini bertujuan untuk menekan rasa lapar pada ular yang dapat membahayakan diri pasien. Biasanya jenis ular yang dipakai untuk terapi ini adalah jenis ular-ular besar seperti piton dan boa. Walaupun terdengar menyeramkan, tekanan yang dilakukan ular kepada tubuh saat dipijat kabarnya mampu merangsang tubuh untuk memproduksi hormon endorfin dan oksitosin yang justru membuat kita lebih rileks dan bahagia setelah dipijat. Selanjutnya ada pijat kecantikan dengan cara ditampar. Ya, terapi pijat tampar ini juga berasal dari Thailand. Biasanya menampar digunakan untuk menunjukkan rasa kesal dan marah kepada seseorang. Tapi tamparan yang satu ini jelas berbeda. Tamparan di sini justru dijadikan semacam terapi pengobatan alternatif. Teknik pijat tampar ini diklaim dapat menghilangkan kerutan di wajah, mengecilkan pori, dan mengencangkan kulit. Sang terapis akan menampar pasien pada titik-titik tertentu di wajah, lalu melakukan pijatan di area wajah yang berkerut. Hebatnya, pijat tampar bahkan sangat populer di Amerika. Bayangkan saja, untuk 15 menit terapi tampar ini, pasien harus rela merogoh kocek sebesar $350 Amerika atau setara dengan 3,3 juta rupiah. Dan yang terakhir ada teknik memijat dengan bantuan api dari Tiongkok. Teknik pengobatan alternatif ini dilakukan dengan cara menyalakan api di atas tubuh kita. Tapi tenang pemirsa, sebelum api itu dinyalakan, para terapis akan mengoleskan sejenis pasta herbal dan menutup tubuh pasien dengan handuk. Selanjutnya, handuk tersebut akan disiram dengan air yang mengandung 95% alkohol. Banyak orang Tiongkok yang percaya kalau jenis terapi ini bisa mengatasi gangguan pencernaan, menghilangkan stres, bahkan menyembuhkan kanker. Nah, itulah tadi beberapa teknik pijatan terekstrim di Thailand dan Tiongkok versi Ayo Hidup Sehat. Pemirsa, tidak terasa sudah setengah jam Hidup Sehat Plus menemani Anda. Terus saksikan informasi menarik seputar dunia kesehatan lainnya di Hidup Sehat Plus setiap hari Rabu dan Jumat pukul 9.30 hanya di TV One.